Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Pringsewu Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CBS Family, untuk mengawali kegiatan pada kesempatan kita kali ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم فإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليساءوا
وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم فإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah membaca Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 10. Nah, berikutnya kita akan berdoa yang ada pada bulan Rajab, Syaban, dan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembacaan Al-Quran dan doa di bulan Rajab, Syaban, dan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello CBS Family. Nah, bersama Ustadz Hendro, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Para alim ulama yang kami muliakan, CBS Family yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Kita semua diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kedua kalinya sholawat ma'asalam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. CBS Family yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Lalu apa arti dari Isra Mi'raj? Menurut istilah dalam sejarah Islam, Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari bumi ke langit 7 lalu ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha merupakan terakhir perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang bertemu dengan Allah dan diberi perintah, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. CBS Family yang dirahmati oleh Allah, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan peristiwa yang luar biasa, memperlihatkan kebesaran Allah kepada Rasulullah dan umat manusia. Dalam Isra Mi'raj ini Allah menyampaikan pesan bahwasanya semua umat manusia untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Sholat merupakan tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, barang siapa yang mengerjakan sholat, insya Allah ia menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Sholat merupakan kebutuhan ibadah yang utama yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim di seluruh dunia. Nah, teman-teman semua, harus kita laksanakan sholat pada waktunya atau sholat tepat waktu, sehari semalam 5 kali yang berjumlah 17 rakaat. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan belajar untuk menyempurnakan gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, supaya sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. CBS Family yang dirahmati oleh Allah, selain itu tingginya ketakwaan pasti terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Semakin baik amal kita, maka semakin baik pula perilaku dan cara kita terhadap orang lain. Dan begitulah sebaliknya. CBS Family yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan sepanjang masa. Seperti dalam hadis, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia di bumi. Pada akhir zaman ini, dunia dan isinya mengalami perubahan dalam segala bidang, terutama akhlak. Tantangan akan terciptanya ajaran syariat Islam menjadi sangat berat. Namun, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat membuat umat manusia tetap dalam lingkaran kehidupan yang damai dan penuh berkah. Sebagai bangsa dengan keberagaman suku, budaya, dan agama, sangatlah tepat bila kita berpedoman pada Al-Quran yang mengajarkan prinsip-prinsip tasamuh atau lapang dada, dan hidup berdampingan secara damai dengan umat antar agama tanpa mengganggu akidah dan ibadah masing-masing. CBS Family yang dimuliakan oleh Allah,
Dengan peringatan Isra Mi'raj ini, semoga kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita yang menciptakan kerukunan, perdamaian, keramahan dalam keberagaman kita sebagai umat manusia. Mari kita ciptakan kehidupan antar umat beragama yang harmonis, yang penuh toleransi dan kasih sayang. CBS Family yang dirahmati oleh Allah, banyak hal yang bisa dilakukan kita dalam memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini. Salah satunya dengan memperbanyak amal baik dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa, memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah. Kiranya peringatan Isra Mi'raj ini bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiri qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello CBS Family, how are you today? I hope you are blessed, fine, great, fantastic. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa tempat, yaitu 5 tempat yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah. Setelah tadi kita mendengarkan ceramah dari Ustadz Hendro, selanjutnya kita akan mengenal beberapa tempat di mana Nabi Muhammad SAW singgah ketika beliau berhijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, teman-teman, marilah kita simak tempat-tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, baiklah teman-teman. Yang pertama, mari kita kunjungi tempat bersejarah di mana Nabi Muhammad SAW dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril. Ini dia tempat. Nah, ini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dari kotoran-kotoran yang ada di dalam batin Rasulullah SAW. Ini adalah kota Mekah. Masjidil Haram adalah tempat pertama sebelum keberangkatan Nabi Muhammad SAW menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, teman-teman, setelah kita melihat Mekah, selanjutnya kita melihat Madinah. Nah, teman-teman, selanjutnya Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sebuah kebun kurma. Ada percakapan menarik di sini, teman-teman, bersama malaikat Jibril. Rasulullah bercakap-cakap dengan malaikat Jibril. Di sini malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sekiranya engkau melakukan salat di tempat ini." Kemudian Rasulullah turun dari kendaraannya waktu itu dan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Selanjutnya, setelah melakukan sholat sunat 2 rakaat, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian bertanya lagi Jibril, "Ya Rasulullah, tahukah engkau di mana engkau sholat tadi?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab kembali, "Tidak ya Jibril." Kemudian Jibril menjawab kembali, "Sesungguhnya tempat yang kau melakukan sholat tadi adalah Thayyibah." Thayyibah adalah Madinah, yaitu tempat di mana nanti Rasulullah SAW akan berhijrah. Nah, teman-teman, setelah kita tadi dari Madinah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kembali perjalanannya menuju Bukit Tursina. Ini adalah Bukit Tursina, di mana Rasulullah SAW singgah kembali di sini dan kemudian melakukan sholat sunat lagi 2 rakaat. Dan di sini juga tempat di mana Nabi Musa alaihissalam melakukan audiensinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bukit Tursina ini, teman-teman, berada di antara Madinah dan Baitul Maqdis atau Baitul Aqsa. Di sini di mana Nabi Muhammad SAW kembali singgah dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanannya menuju Bethlehem atau Baitul Laham. Nah, teman-teman, ini adalah Bethlehem. Di sini adalah tempat di mana
Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dan di sini juga merupakan tempat keempat Nabi Muhammad SAW singgah sebelum beliau melanjutkan perjalanannya ke Masjidil Aqsa. Teman-teman, di sini juga Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sunnahnya kembali, tetapi tidak dijelaskan teman-teman di sini berapa rakaat beliau melakukan sholat sunnah. Nah, di sini juga teman-teman Nabi Muhammad SAW bertemu dengan jin, namanya adalah jin Ifrit. Teman tahu nggak jin Ifrit itu apa? Jin Ifrit adalah jin yang jahat yang menguntit Nabi Muhammad SAW dari belakang dengan membawa sebuah obor. Nah, teman-teman, selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan kembali ke Masjidil Aqsa. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sunat 2 rakaat kembali. Tapi ada pemandangan yang menarik teman-teman di sini, di mana Rasulullah SAW melakukan sholat sunat 2 rakaat berjamaah dengan para nabi dan rasul dan dengan malaikat Jibril. Nah, teman-teman, di tempat ini menjadi tempat terakhir persinggahan Nabi Muhammad SAW setelah beliau melakukan perjalanan panjang dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, setelah dari Masjidil Aqsa ini atau Baitul Maqdis ini teman-teman, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha. Sepanjang perjalanan beliau melewati berlapis-lapis langit, kemudian beliau bertemu juga dengan para nabiullah, dan kemudian setelah bertemu Allah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyunya, yaitu yang sering kita laksanakan sebanyak 5 kali sehari, yaitu sholat fardu. Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat pertama umat muslim di dunia. Dan selanjutnya dipindahkan ke Masjidil Haram. Nah, 5 tempat tadi teman-teman sekarang menjadi tempat wisata religius oleh orang-orang muslim juga orang-orang muslim. Nah, itulah 5 tempat bersejarah yang pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW yang wajib teman-teman ketahui. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pemenang CBS Islamic Festival 2022. Cabang lomba azan kategori upper grade. Juara ketiga Rafael Firizki. Juara kedua Fakih Ubaidillah Suyadi. Juara pertama Ejaz Fadil Fatori. Cabang lomba azan kategori lower grade. Juara kedua Kenzi Akram Fautsa. Juara pertama Arkandio Zafran El Rohman. Cabang lomba murotal kategori upper grade. Juara ketiga Ananta Toradarpa. Juara kedua Najma Kamila Iskam. Juara pertama Yena Suroya Queen Sheba. Cabang lomba murotal kategori lower grade. Juara ketiga Hanum Mudrika Rahman. Juara kedua Raihandika Maisan Putra. Juara pertama Muhammad Raska Penyimbang Riu. Cabang lomba kaligrafi kategori upper grade. Juara ketiga Syafira Alia. Juara kedua Nedifa Syafika Dinara. Juara pertama Najma Akila. Cabang lomba kaligrafi kategori lower grade. Juara ketiga Azalea AR Arwibowo. Juara kedua Haifa Zafira Danis. Juara pertama Hasya Konita Amira.